Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kelas yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, budaya positif dan komunitas praktisi. Saya selaku moderator akan memimpin acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelas sekaligus meresmikan pembentukan komunitas praktisi SMA Negeri 1 Kelas. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, budaya positif dan komunitas guru hebat yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita pribadi, untuk lembaga menjadi lebih baik. Dalam saat ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan TGP yang sudah kita saksikan bersama rekan-rekan kita, yaitu 3 orang, Pak Ajis, Bu Amna dan Bu Ayu, kurang lebih 3 bulan ya sudah bergelut mengikuti ya pelatihan TGP ini. Mungkin sudah banyak ya yang mereka dapatkan ya dari pelajaran-pelajaran modul-modul yang sudah dipelajari. Untuk ini kita berharap mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan, kita yang lain itu bisa dapat kena imbasnya. Ganti pakai ukuran. Jadi apa yang mereka dapatkan, mudah-mudahan kita yang belum dapat kesempatan bisa dapat ketularan ilmu dan keterampilannya, sehingga apa-apa yang mereka dapatkan akan semakin banyak diibaskan kepada rekan-rekan sejawat ya di lembaga ini. Jadi harapan kami ya kepada mereka bertiga, Pak Ajis, Bu Amna dan Bu Ayu, bisa menularkan ya pengetahuan dan keterampilannya kepada rekan-rekan yang kebetulan belum bisa punya kesempatan, sehingga tenaga pendidik di tempat kita ya berkiprah ini ya pelan-pelan semakin lama ya semakin handal semua. Pada kesempatan itulah ya kami mengharapkan ya Bapak Ibu peserta bisa mengikuti
kegiatan ini dari awal hingga akhir, ya, yang nantinya setelah kegiatan ini berakhir, ya, insya Allah ya pengetahuan yang mereka dapatkan ya bisa kita ambil semua. Sambil buka ini ya Pak, untuk komunitas ya. Sehingga nanti di tempat kita ini benar-benar terbentuk ya suatu komunitas guru-guru praktik yang andal, yang memang diharapkan oleh pemerintah, oleh anak-anak didik dan oleh masyarakat. Itu bisa menjawab apa yang mereka butuhkan. Nah, kita bisa menyiapkan. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, komunitas guru praktisi guru hebat di SMA Negeri 1 Palas ya secara resmi dinyatakan kita buka dan kita bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf dalam penyampaiannya. Tadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palas yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bahwa demikian acara pembukaan sosialisasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi bersama kepala sekolah. Bapak Ibu dan Ibu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu hebat Indonesia. Oke, salam dan bahagia. Oke, kenapa kita pakai istilah salam dan bahagia? Karena di dalam guru penggerak ini yang pasti kita harapkan adalah salam. Salam itu adalah keselamatan, baik keselamatan secara dunia maupun akhirat. Lalu ada bahagia, yang diharapkan adalah kita itu bahagia secara fisik maupun psikis ya Bapak dan Ibu. Dan itu juga untuk mengingatkan bahwasanya tujuan pendidikan ini adalah untuk membuat kita semua dalam artian pihak dalam pendidikan itu menjadi seseorang yang selamat dan juga bahagia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif serta pembentukan komunitas praktisi sesuai dengan undangan yang telah saya sebarkan. Oke, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Oke, dalam kegiatan penggerak ini saya difasilitator oleh Bapak Supardi. Pengajar terakhirnya adalah Bu Linda Andraini. Beliau adalah salah satu kepala sekolah TK di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan Bapak Suwardi adalah seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tapi beliau bertempatnya adalah di Semarang. Oke, dalam ini Bapak dan Ibu yang akan kita bahas adalah meliputi beberapa. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, yang keempatnya adalah pelajar Pancasila. Di mana
Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa di sini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah yang kita harapkan dari anak didik kita. Oke, bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang akan kita bahas sebenarnya kita adalah dasar atau intisarinya saja dari buku. Nah, untuk pembahasan secara menyeluruh itu pasti bukunya sangat tebal sekali. Bapak dan Ibu bisa melihat atau mencari referensi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah di dasar atau intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Jadi pendidikan itu tujuannya apa sih Bapak Ibu? Pendidikan itu adalah yang memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai seorang manusia. Jadi di sini pertanyaannya adalah kita sebagai pendidik, apakah kita sudah menciptakan iklim belajar yang membuat anak menjadi selamat dan juga bahagia? Apakah pendidikan kita masih membuat anak itu menjadi terdiskriminasi atau tidak merdeka dengan pendidikan yang kita lakukan di dalam kelas? Oke, lalu proses menuntun ini kita harus memperhatikan kekuatan kodrat yang ada dalam setiap anak. Kita harus tahu setiap anak itu adalah pribadi yang unik ya Bapak dan Ibu. Dan artinya di sini ada beberapa kodrat, ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman. Kodrat alam itu hubungannya dengan apa sih? Kodrat alam itu hubungannya adalah alam di mana anak didik tersebut berada. Dalam arti seperti ini. Jika kita mengajar di daerah perkotaan atau kita mengajar di daerah pedesaan atau di daerah pegunungan, itu pasti karakter setiap anaknya yang berbeda. Ya kan? Kemampuan mereka, minat dan bakat mereka juga pasti akan berbeda. Jadi pendidikan kita harus memperhatikan kodrat itu. Lalu kodrat zaman, di mana anak didik tersebut berada pada zamannya. Akan sangat tidak bijaksana kita jika kita mendidik mereka itu sesuai dengan zaman kita. Mungkin di zaman kita pada saat itu belum ada TikTok ya. Sekarang TikTok sudah booming ya, nggak sih Bapak dan Ibu? Media informasi dan komunikasi juga sudah merebak dengan sangat luas. Jadi kita harus mendidik mereka sesuai dengan zamannya, karena tuntutan setiap zaman itu akan berbeda. Nah di sini mungkin sudah sering kita kenal ada trilogi pendidikan yang merupakan pemikiran filosofis, pemikiran positif dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulodo, Ikmadya Mangkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sungkulodo, ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ingarso Sungkulodo? Oke, boleh. Di depan memberi contoh. Oke. Di depan memberi contoh. Contoh itu artinya dengan kata lain apa? Pelajaran. Oke, sip. Ada lagi? Kalau Ikmadya Mangkarso, Karsa, lebih ke semangat. Jadi di tengah, madya di tengah ya. Di tengah memberikan semangat dan Tuturi Handayani. Jadi di belakang itu memberikan dorongan untuk terus maju. Dasar atau intisari pemikiran KHD yang kedua adalah tentang tabula rasa. Apa sih tabula rasa? Tabu, rasa. Rasa berarti ada hubungannya dengan rasa ya. Oke, jadi kalau kita berpikir anak lahir itu sebagai kertas kosong atau anak kita datang di SMA ini sebagai kertas kosong, merupakan pemikiran yang cukup salah ya Bapak dan Ibu.
Mereka ketika datang di sini mereka adalah kertas yang sudah terisi. Ketika kita melihat covernya mungkin kita tidak bisa menjudge dia dari covernya. Ya, di dalam halaman demi halamannya itu sebenarnya sudah terisi dan itu apa ya? Yang kita lakukan adalah melihat garis-garis yang ada pada setiap halaman tersebut, karena di sana masih ada garis yang sifatnya adalah samar. Jadi tujuan pendidikan adalah menebalkan garis samar tersebut agar memperbaiki perilakunya seperti ini. Di kelas kita, ya, sering kita temui anak yang malu untuk bertanya, ada? Atau kalau disuruh maju itu enggak lalu, enggak gitu. Kalau bisa sebenarnya dia bisa, tapi dia berani di belakang. Ada yang seperti itu? Ya. Wajar setiap manusia itu punya rasa malu, itu wajar ya Bapak dan Ibu. Tapi di sisi lain sebenarnya ada sisi positif dari setiap manusia, yaitu rasa percaya dirinya. Dan itu masih sama-sama di sana. Yang menonjol adalah rasa malunya. Dan seorang pendidik seperti kita itu harus bisa menebalkan garis percaya dirinya itu. Bukan berarti bahwa rasa malunya sudah berkurang atau sudah hilang, tapi lebih tertutupi dengan rasa percaya dirinya, karena garis samar dari percaya diri itu lebih terlihat terang. Oke? Sebenarnya ini merupakan suatu proses pembiasaan kepada anak didik kita. Mungkin sekali tidak berhasil, tapi berulang kali. Oke, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Jadi pendidik itu petaninya atau tukang kebunnya, sedangkan anak didik itu seperti biji tumbuhan yang disemat atau ditanam oleh pak tani dan tukang kebun tersebut di lahan yang sudah disediakan. Yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai pendidik, kita tidak bisa menjadi murid ya Bapak dan Ibu. Ya nggak sih? Murid kita itu ibaratnya seperti biji tumbuhan. Ada yang padi, ada yang jagung dan sebagainya. Dan itu pasti memerlukan perlakuan yang berbeda. Setiap anak adalah unik. Dan bagaimana kita memperlakukannya, memeliharanya, dan mendukung mereka sesuai minat, bakat, dan kemampuannya, agar mereka itu bisa tumbuh sesuai dengan kemampuannya, tumbuh dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dalam arti ini, setiap anak punya bakat, minat masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya ada anak yang suka olahraga, tapi kita paksa mereka berkembang di matematika. Karena apa? Karena saya guru matematika. Paham ya? Kita harus bisa mengembangkan mereka. Kita sebagai petani atau tukang kebun yang bisa memperlakukan mereka sesuai dengan mereka itu jenisnya apa, biji apa sih, benih apa sih, seperti itu. Paham ya? Oke, intisari yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti ini kalau kita pikirkan mungkin sama dengan watak, bisa sama dengan karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikir kita, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam pendidikan kita ada istilah cipta atau kognitif, karsa afektif, dan karya ataupun psikomotor. Pendidikan ini muaranya adalah selain anak itu cerdas, juga dia harus berbudi pekerti mulia. Ya, karena kita sebenarnya tidak miskin dengan orang cerdas, tapi kita miskin dengan mungkin orang-orang yang berbudi pekerti. Itulah peran kita sebagai pendidik, jangan hanya ke aspek kognitifnya saja, tapi kita lebih ke budi pekerti secara menyeluruh.
Yang kelima adalah kodrat anak merdeka dan berpihak kepada anak. Jadi pendidikan itu harus menghargai keunikan peserta didik, adanya keberagaman. Mungkin Pak Leni lebih paham karena beliau adalah guru BK ya. Anak itu ketika datang ke sekolah, mereka itu adalah pribadi yang unik. Yang pasti kita harus tahu itu. Ada yang kesiapan belajarnya berbeda, ada yang minat bahkan maupun profil belajarnya berbeda juga. Ya kan? Ada yang lebih senang dengan visual, ada yang dengan auditori, ataupun dengan kinestetik. Jadi kita harus melihat kodrat anak itu. Jadi pendidikan ini harus memerdekakan Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk belajar sesuai dengan cara kita. Pendidikan harus merdeka, supaya mereka menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Dalam artian merdeka bukan hanya fisiknya saja, tapi juga psikis dan juga pemikiran mereka. Lalu kita sebagai pendidik ini, sebenarnya kita hanya memberikan tuntunan. Kita nggak bisa merubah mereka. Seperti mereka adalah biji, seperti biji misalnya jagung ya, kita nggak bisa merubah mereka menjadi padi, ya enggak? Jadi kita harus memberikan tuntunan kepada mereka untuk memperoleh kemerdekaannya dalam belajar supaya mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu pendidikan itu harus berorientasi penuh kepada peserta didik. Berorientasi penuh itu seperti apa sih? Kalau saya pakai model pembelajaran project based learning, apakah itu sudah berorientasi kepada peserta didik? Sepertinya kita perlu mempelajari lebih lanjut bahwa ketika kita berorientasi kepada peserta didik, ada istilah dalam guru penggerak namanya menghamba kepada anak. Cukup ini ya, menghamba itu kan seharusnya kepada Tuhan ya. Yang artinya bukan seperti kita menjadikan anak itu Tuhan gitu. Jadi pelayanan kita itu benar-benar terorientasi kepada kita, bukan guru ini sebagai orang yang mengajari anak kamu harus seperti ini tidak. Kita adalah pelayan. Apa kebutuhan mereka itu yang kita layani supaya mereka berkembang menjadi anak yang lebih baik. Ya. Untuk mengembangkan anak tersebut tadi kita tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada peran dan nilai kita. Jadi saya berharap semoga kita tergerak ya Bapak dan Ibu. Tujuannya adalah pendidikan kita menjadi lebih baik. Bukan sedikit promosi tapi mengharapkan ayo kita bersama-sama ikut guru penggerak gitu. Supaya kita lebih tahu apa sih guru penggerak tersebut, bagaimana menjadi seorang guru penggerak yang lebih baik. Karena di dalam guru penggerak ini mungkin terlihat wah lama ya 9 bulan, tapi itu sebanding dengan apa yang kita peroleh ya Bapak dan Ibu. Mungkin pemikirannya seperti ini. Kalau kita ambilkan Lidi ya, kita guru penggeraknya sudah ada 3. Lidi itu kalau kita gunakan buat menyapu, kalau 3 biji ini, 3 helai dari lidi tersebut bersih nggak kira-kira? Enggak. Beda halnya kalau kita berkolaborasi bersama kita untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Palas yang siswanya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau 3 lidi akan mudah dipatahkan, tapi kalau bersama-sama kita menyatu, mudah tidak dipatahkan. Tidak. Apakah kekuatan yang bertambah? Tidak. Intinya adalah saling menguatkan. Itulah tujuannya dari berarti. Oke, nilai guru penggerak ini yang pertama adalah mandiri. Mandiri ini hubungannya adalah motivasi untuk tumbuh. Motivasi untuk tumbuh ini bisa kita lakukan dengan kegiatan misalnya pengembangan diri, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Tapi bukan kita ayo kamu mengikuti program pengembangan diri karena dipaksa, bukan seperti itu. Tapi ada inisiatif dari diri kita sendiri walaupun itu tanpa perintah atasan. Lalu kita bisa men-share-nya atau berbagi dengan teman yang lain. Yang kedua adalah reflektif. Ini hubungannya dengan evaluasi Bapak dan Ibu. Apa sih hubungannya dengan evaluasi? Dalam hal ini kita
terbuka gitu untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Bahkan kita itu meminta masukan dari orang lain. Terkadang ada orang yang dikritik malah sakit hati ya kepada ibu. Tapi di sini kritik itu sifatnya membangun. Bukan kita lihat dari sisi negatifnya, tapi itu sebagai acuan kita untuk menjadi lebih baik. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Ini hubungannya dengan membangun kerjasama yang positif dan berhubungan baik dengan orang lain, mungkin berkomunikasi. Nah, kolaborasi ini bisa dengan sesama guru ataupun di luar, misalnya dalam forum MBMP, PGRI dan sebagainya. Lalu inovatif ini hubungannya dengan sebentar ya, ada gangguan teknis. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sampai ke inovatif. Inovatif ini hubungannya dengan membuat gagasan baru, ada ide dan sebagainya. Dalam artian bahwasanya dalam pembelajaran kita bisa menggunakan model-model pembelajaran ataupun dengan memberikan penilaian pembelajaran yang berinovasi atau kreatif supaya anak didik kita bisa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran misalnya. Lalu yang kelima adalah berpihak pada murid. Apa sih berpihak pada murid? Tujuannya adalah supaya mereka menjadi pribadi yang mandiri, misalnya motivasi belajar mereka tinggi. Bagaimana cara kita? Mungkin misalnya dalam pembelajaran kita bisa pembelajaran misalnya dengan diskusi dan sebagainya, dengan menggunakan model pembelajaran tertentu supaya anak itu aktif, bukan gurunya yang aktif. Jadi kita hanya sebagai penuntun ataupun fasilitator. Lalu selain nilai, apa sih peran guru penggerak itu? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ada istilah namanya well-being. Jadi pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan iklim pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik. Bagaimana cara kita untuk menjadi pemimpin itu berarti kita mengkondisikan ya, supaya yang aktif itu mereka, supaya mereka yang mengembangkan diri menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua adalah gerakan komunitas praktisi seperti yang sudah kita saksikan tadi, sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Misalnya setelah kita mengikuti pelatihan, kita bisa berbagi dengan guru lain. Gak apa-apa saya baru melakukan misalnya baru melakukan pelatihan ini. Menjadi coach itu bukan hanya dalam forum formal ya kepada ibu, bisa saja dalam bentuk kelompok diskusi. Ayo kita belajar misalnya nih, ada tentang life concept misalnya, ataupun tentang kuisis dan sebagainya. Bagaimana secara menerapkannya, membuatnya. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi berarti kerjasama antar guru. Tidak harus dalam forum yang lebih besar. Mungkin kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran tertentu, misalnya ada KG yang sama gitu ya, istilahnya STEM ya, badan. Yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid agar mereka menjadi pribadi yang mandiri, berinovasi, mampu menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam pembelajaran. Bagian yang ketiga ini adalah misi guru penggerak. Sangat erat kaitannya dengan peran dan nilai ini akan mempengaruhi juga terhadap terwujudnya visi guru penggerak. Seperti ini lingkungan pembelajaran yang
saya bayangkan, dalam artian peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Di sini belum terlihat adanya maunya ada penggunaan TIK dalam pembelajaran juga. Nah, visinya adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era globalisasi dengan merdeka belajar. Jadi, yang diharapkan adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Tapi dengan cara apa? Merdeka belajar. Supaya apa? Mereka mampu bersaing di era globalisasi. Jangan sampai kita tertinggal oleh zaman. Oke, masih tetap semangat Bapak dan Ibu? Masih relax aja ya. Jangan terlalu tegang. Kalau terlalu tegang nanti otak kita juga menerima materinya juga pasti langsung tertutup. Oke, boleh sembari diminum, dimakan snacknya Bapak dan Ibu. Oke, bisa kita lanjutkan? Yang keempat adalah budaya positif atau ekosistem positif. Tadi kita telah mempelajari tentang Ki Hajar Dewantara, peran nilai, lalu visi. Untuk mewujudkannya itu perlu ada suasana tertentu, perlu ada budaya tertentu yang dikembangkan di sekolah tersebut. Misalnya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Karena di Hajar Dewantara sebelumnya diibaratkannya dengan petani ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Di mana seorang pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Kita bisa memberi pupuk dan air. Kita bisa membasmi hama, bisa membasmi ulat dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Pak Petani ya. Jadi yang diupayakan adalah suasananya atau iklim atau kondisi tanah di mana si padi itu bisa tumbuh. Dalam hal pendidikan kita juga seperti itu. Kita perlu mengupayakan agar tercipta budaya positif, suasananya agar yang kita harapkan tadi adalah profil pelajar Pancasila dengan peran kita sebagai nilai dan guru penggerak tersebut dapat tercapai. Nah, di konsep budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar tentang stimulus respon versus time control. Apa sih? Nanti kita akan bahas. Terus ada istilah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa sih? Kayaknya cukup asing ya, apalagi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas. Oke, ini hubungannya dengan perubahan paradigma. Jadi Stephen Covey dalam prinsipal central leadership pada tahun 1991 itu mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, katanya sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tertentu tentang realitas. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan, yang pasti kita harus berubah dulu paradigma kita terhadap hal tersebut. Oke, kita akan lihat tadi ada teori kontrol ya. Berawal dari kata, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol anak didik kita supaya mereka mengikuti apa yang kita inginkan? Sudah benarkah itu? Di sini kita akan melihat adanya perubahan paradigma
stimulus respon versus teori kontrol. Mungkin selama ini sebagian dari kita, terutama saya, dalam hal pembelajaran terhadap peserta didik lebih ke stimulus respon. Jadi setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, mulai teralihkan, oh ternyata apa yang saya lakukan itu kurang tepat. Kita bareng-bareng ya Bapak dan Ibu berproses merubah paradigma kita supaya kita lebih ke teori kontrol yang sebenarnya ini lebih tepat untuk diterapkan kepada peserta didik kita. Kita lihat perbandingannya untuk stimulus respon. Di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Mungkin kita berpikir, apakah anak kembar itu memiliki pemikiran yang sama? Tidak. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki pemikiran atau pandangan yang sama. Bagaimana kita mencoba mereka untuk berpandangan sama dengan kita? Mungkin akan terlihat bahwa mereka, ya saya menurut, tapi itu tidak berubah pandangan dia. Ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Beda halnya dengan kita menerapkan teori kontrol. Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap pandangan itu pasti ada latar belakangnya ya, ada tujuannya. Dan kita berupaya menjadi bijaksana untuk memahami pandangan tersebut. Yang kedua adalah perilaku buruk itu di stimulus respon dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kamu salah karena kamu tidak sesuai dengan nilai saya. Sedangkan kalau di teori kontrol, ini terutama untuk semua, tapi guru BK ya ini, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin kalau kegiatan bimbingan ya, apa sih Kak melakukan seperti itu? Mungkin kalau ada anak yang salah kita panggil, kamu di kelas kok males-malesan kok tidur, apa sih? Ada tujuannya. Lalu yang ketiga adalah orang lain itu bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Bisakah kita dikontrol orang lain? Tidak. Kita punya pandangan sendiri, ya kan? Jadi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mungkin kalau ada orang lain atau guru memberikan arahan, sebenarnya dia bukan mengubah cara pemikirannya, tapi dia berubah bagaimana melihat orang lain berdasarkan tujuannya adalah apa. Lalu di stimulus respon, katanya pemaksaan itu terjadi apabila bujukan itu gagal. Kamu kok masih kayak gitu aja sih, udah dibujuk-bujuk masih gagal. Jadi harus paksa yang ini. Oke, itu di stimulus respon. Kalau dipaksa itu pasti ada efek samping ya bagi anak didik kita. Mungkin dia akan menjadi lebih berontak. Dia tidak dengan kita, apalagi dengan anak yang SMA. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Kamu berlaku seperti itu, Bapak mengharapkan seperti ini. Bagaimana sih cara memperbaikinya? Ada nggak sih pilihan-pilihan lain yang bisa kamu lakukan supaya tidak melanggar keyakinan kelas kita ataupun peraturan yang ada di sekolah kita? Terus kalau di stimulus respon, itu model berpikirnya menang kalah. Ada seorang yang menang dan ada seorang yang kalah. Sedangkan kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kita sama-sama menang, kamu juga menang, dan tidak ada yang lebih didiskriminasi. Oke? Selanjutnya ada istilah disiplin. Mungkin kita sudah paham ya. Kamu harus disiplin anak-anak. Saya harus disiplin dan sebagainya. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata yang namanya belajar. Disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita seperti Bapak dan Ibu, ketika kita membicarakan disiplin, maka kita pasti mengharapkan kepatuhan yang kepada didik. Kamu harus disiplin, berarti kamu harus patuh. Kecenderungan umumnya itu kalau kamu harus patuh tanpa tahu kenapa kamu harus patuh, ada rasa tidak nyamanan dalam diri kita. Kamu harus pakai sepatu warna hitam, anak-anak. Kenapa saya harus pakai sepatu warna hitam? Kenapa saya baju harus dimasukkan? Orang lagi tren kok sinetron baju dikeluarkan.
Iya gak sih? Kenapa saya harus rambutnya rapi, sedangkan sekarang zamannya lagi ngetren dong rambutnya panjang. Jadi ketika kita mengatakan disiplin, hubungannya pasti kepatuhan dan hasilnya adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini ada istilah baru yang namanya disiplin positif. Mungkin kita berpikir disiplin ya disiplin, ternyata ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan positif. Jadi ketika kita berdisiplin, kita itu menyadari kenapa saya harus melakukan itu. Bukan tanpa alasan, ada alasan tertentu yang menggerakkan diri saya untuk berdisiplin atau melakukan hal tersebut. Ini berhubungan cukup erat Bapak dan Ibu dengan teori motivasi perilaku manusia. Mungkin kita berpikir motivasi itu ada eksternal dan internal. Di sini kita akan melihat ternyata teori motivasi perilaku manusia itu bisa kita kelompokkan lagi bukan hanya dua, tetapi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini hubungannya dengan motivasi eksternal, berarti dari luar diri kita. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah motivasinya adalah internal, dan ini adalah tujuan disiplin positif. Seperti ini pertanyaannya. Ketika kita harus datang ke sekolah, itu diri kita sendiri dulu ya, bukan ke anak didik. Kenapa sih kita harus tepat waktu? Ya, kita masuk jam 8, kalau bisa jam 8 di sekolah dan menyambut anak didik kita. Kenapa gitu? Kenapa saya harus datang tepat waktu? Kenapa saya harus disiplin? Apakah bisa dijawab di dalam hati kepada ibu ya? Apakah untuk menghindari hukuman? Apakah supaya saya tidak dipanggil kepala sekolah? Berarti jatuhnya adalah tidak nyaman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya dipuji, guru teladan seperti itu ya. Nah untuk yang kedua ini, poinnya lebih baik dibandingkan yang pertama. Poinnya lebih baik di mana kita itu melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan. Tetapi poin yang lebih baik adalah yang nomor 3, di mana akan tercipta motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi walaupun saya tidak ada pujian, walaupun tidak ada aturan bahwa saya akan dihukum, saya harus berdisiplin. Saya harus ada tujuan tertentu. Saya harus menjadi guru yang bisa menjadi teladan untuk anak diri saya. Karena ini langsung sukulodo imadia memutaso tuturi hadaya. Bagaimana muridnya bisa datang tepat waktu? Gurunya datangnya terlambat. Udah masuk di kelas, muridnya ada nunggu, baru gurunya datang. Ya enggak? Itu bukan merupakan contoh yang baik. Jika kita menyadari itu, maka yang muncul adalah motivasi internal dan hubungannya adalah disiplin positif. Dan ini yang kita harapkan pula dengan anak didik kita. Mungkin tidak asing ya dengan gambar ini. Ki Hajar Dewa Tata, Bapak pendidikan kita, dia menyatakan bahwasanya ada istilah merdeka belajar dan kalau sekarang juga istilahnya yang digaung-gaungkan oleh Menteri Pendidikan kita ya. Sebenarnya apa sih kata merdeka itu? Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang terlepas dari perintah. Selain dia terlepas, bukan berarti dia menjadi orang yang semena-mena, tapi dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kita nggak harus diperintah jadi orang yang disiplin, karena kita sudah sadar diri bahwa kita harus disiplin. Itulah orang yang merdeka, bukan orang yang lepas dari jeratan penjajah dan sebagainya. Oke, itu hanya merdeka secara fisik tapi tidak pemikiran.
Oke, hubungannya dengan Merdeka Belajar, dengan budaya positif, sebenarnya ini adalah lingkup yang sudah disederhanakan kepada ibu. Jadi dalam kelas kita, masih kita di dalam kelas ya, ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan mendasari terbentuknya keyakinan kelas, nilai-nilai dan nilai kita dalam kelas kita. Yang hubungannya adalah kalau keyakinan kelas ini dilakukan oleh semua siswa, maka ada namanya terbentuk lingkungan positif di kelas itu. Setiap kelas melakukannya, maka yang terbentuk adalah budaya positif di instansi itu. Jadi cara yang kita lakukan nanti adalah kita buatlah mulai dari kelas kita. Mungkin kelas di sini cukup banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memulainya dari kelas masing-masing. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Ada istilah keyakinan kelas, ada hukuman dan ada namanya penghargaan. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa sih nggak harus peraturan aja? Sedangkan kita sudah sering mendengar istilah peraturan ya, bukan keyakinan. Keyakinan itu mungkin arahnya ke agama kita. Tapi di sini ada istilah yang namanya keyakinan kelas. Ini dimulai dari misalnya kita ambil pertanyaan, kenapa sih kita harus pakai helm kalau berkendara? Kalau Pak Wendy, kenapa harus pakai helm kalau berkendara? Karena untuk menjaga sesuatu jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan mungkin akan membentuk kepala. Oke. Akan kecil kemungkinan untuk parah. Oke. Jadi lebih ke keselamatan diri kita ya Bapak. Ya. Oke, berarti itu adalah nilai yang diyakini oleh Pak Wendy. Jadi nggak harus sekali. Saya pernah pakai helm, saya udah bilang. Paham nggak? Jadi kalau misalnya nggak ada polisi, saya pakai helm nggak? Nggak. Karena saya nggak yakin dengan nilai keselamatan diri saya takutnya sama Pak polisi seperti itu. Nah inilah yang diharapkan ada dalam diri anak didik kita. Istilahnya itu adalah bahwa nilai dan keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kamu harus datang tepat waktu. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena tidak ada nilai dia yakini. Sama halnya dengan kenapa saya harus pakai helm? Kenapa gitu? Kalau nggak polisi gitu. Tapi dia nggak ada nilai yang dia yakini supaya dia ternyata ininya selamat. Oke? Kita masuk ke keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini adalah berisi nilai-nilai kebajikan, di mana dia itu universal ya, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa dan sebagainya, yang lebih memotivasi murid dari dalam. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, bahasanya itu dia lebih abstrak. Bukan kamu harus datang tepat waktu, itu konkret ya. Buanglah sampah di tempatnya, itu konkret. Tapi dia lebih bersifat abstrak. Apa sih nilainya dari dia harus datang tepat waktu? Kenapa dia harus membuang sampah pada tempatnya? Oke, kita lihat dulu. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di beberapa kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita bisa membuat siswa dalam bentuk kelompok-kelompok untuk mereka saling sumbangsi pemikiran apa saja sih kesepakatan kelas yang akan mereka inginkan. Berarti bukan dari gurunya, tapi dari siswa. Karena yang akan menjalankannya dan diyakini adalah siswa tersebut. Di sini yang pertama, yang kedua adalah setelah dia membeli kesepakatan tersebut, masih ada yang tidak boleh dan terlambat, ya kan? Kita akan muaranya adalah ke yang positif, berarti kalau tidak terlambat berarti datangnya tepat waktu. Lalu kita tuliskan di depan apa saja nilainya dari setiap kelompok. Lalu pasti dari setiap kesepakatan tersebut ada nilainya ya. Misalnya gini, anak menuliskan wajib memakai masker. Berarti nilainya ada
Keselamatan atau ketertiban ataukah kesehatan? Kesehatan ya. Jadi nilai itu sifatnya lebih abstrak Bapak dan Ibu. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kami meyakini bahwa kami harus mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kami dan juga orang lain. Seperti itu nilainya. Lebih bersifat abstrak. Oke, kita akan lihat contohnya seperti ini. Kami guru dan murid saling menyayangi, kesepakatan kelasnya. Saling menyayangi, berarti hubungannya adalah dia menghormati. Ini yang bersifat lebih konkret akan dibuat kesepakatan kelasnya menjadi kalimat yang mudah dipahami siswa. Kalau kayak kita pernah banyak, mau ingatnya aja bingung nih siswa. Apalagi kesepakatan kelas biasanya berjubel tuh banyak. Mau diingat-ingat ya gimana gitu. Jadi biasanya keyakinan kelas ini dia lebih sedikit dibandingkan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas, karena dari satu kesepakatan dengan kesepakatan yang lain mungkin memiliki nilai yang sama. Misalnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, bertanggung jawab dan sebagainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Perhatikan hari ini agenda kita adalah selain pembelajaran seperti biasa, pertama kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Menurut kalian keyakinan itu apa sih? Ada nggak yang ingin memberikan pendapat? Keyakinan itu bukan keyakinan dalam ranah agama ya, tapi keyakinan dalam ranah kelas kita. Ada nggak? Nggak apa-apa, itu oke, salah nggak apa-apa. Wajar kan manusia salah? Oke, Indonesia. Peraturan. Keyakinan itu adalah peraturan. Oke. Ada lagi? Pandangan yang harus dijalani atau sudah disepakati ya. Ada lagi? Percaya diri. Salah satu keyakinan kelas misalnya percaya diri. Oke, good. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Tadi ada yang bilang peraturan. Ada yang bilang yang harus dijalani, ya kan? Ada yang bilang tadi nilai percaya diri. Oke. Sebenarnya hal-hal tersebut memang merupakan suatu keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Tadi sebagian sudah dijawab oleh teman kalian. Berarti ada nilai tertentu yang kita percayai dan itu tidak memandang ras, suku, agama dan seterusnya ya. Yang pasti keyakinan kelas itu nilainya adalah universal untuk kita semua. Bagi contoh seperti ini. Sekarang masa pandemi kita kan harus menggunakan masker. Menurut kalian kenapa sih kita harus menggunakan masker? Kan peraturannya menggunakan masker, itu peraturan ya. Iya nggak sih? Kita harus menggunakan masker. Sebenarnya apa sih yang mendasari kita supaya kita pakai masker? Ada tuntutan. Apa ya? Oke, Bu, kesehatan ya. Nah, nilai kesehatan tersebut itu adalah keyakinannya. Jadi, kenapa kita mengikuti peraturan tersebut? Bukan berarti kita diperintah untuk menggunakan masker tanpa mengetahui kenapa kita harus menggunakan masker. Tapi kita mengetahui bahwa saya menggunakan masker itu karena demi kesehatan. Ada nilai tertentu yang namanya kesehatan. Kalau kita diminta orang pakai masker, tapi tanpa diketahui apa fungsinya, mungkin kita pasti kan akan menolak. Kenapa sih saya pakai masker? Tidak. Tapi kalau kita ketahui bahwa saya pakai masker itu karena nilai kesehatan, sebenarnya kita tanpa disuruh orang pun kita akan menggunakan masker. Nah, di sini yang kita harapkan oleh kita adalah anak-anak ada motivasi dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik kita untuk mengikuti keyakinan yang telah kita buat nantinya. Paham nggak? Harapannya apa? Harapannya kita mulai dari kelas kita dulu, dari yang kecil dulu, dengan harapan bahwa nanti ini akan ditularkan ke kelas-kelas lainnya supaya sekolah kita ini memiliki nilai-nilai yang bagus, memiliki budaya
bagus yang mungkin akan dicontohkan dari diri kita sendiri dan kalian untuk orang lain. Paham nggak? Paham ya? Siap? Siap nggak untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Oke, di sini sebelum ibu buat keyakinan kelas, juga ibu yang boleh buat adalah kalian. Ibu akan bagi kelompok 3 kelompok. Oke? A, B, C. Jadi kalau yang A berarti kelompok A, kalau yang bagian B berarti kelompok B. Akan dibentuk 3 kelompok. Paham? Oke, kita mulai dari sini. A, B, C, 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 A. Oke, berarti yang A akan gabung dengan kelompok A, yang B dengan kelompok B, dan yang C dengan kelompok C. Paham? Silakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Tadi kelompok A ini kelompok A ini B ini C. Gua akan berikan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, itu bagikan juga terus tidur ya. Perlu nggak? Nomor apa? Apa sih yang harus didiskusikan? Yang didiskusikan adalah pertama kalian tuliskan ya kesepakatan dari pertama kelompok kalian atau peraturan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita taati. Paham nggak? Misalnya gini, tidak dapat terlambat di luar usaha seperti itu. Yang lainnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ibu minta minimal 5. Paham nggak? Sama Bu. Apa? Sama. It's okay, sama nggak apa-apa. Berarti nanti kita akan ambil berarti dari setiap kelompok kalau ada yang sama kita ambil nanti salah satunya. Paham ya? Namanya punya kelompok, kita kan nggak bisa melihat orang lain atau mendengarkan perasaan dari orang lain dari setiap kelompok. Oke? Setelah itu perhatikan ada 2 kegiatan. Jadi tolong yang namanya kartonnya dibagi 2. Karena satunya lagi nanti setelah kalian membuat daftar tersebut apa saja yang harus kalian taati, nanti ada kegiatan kedua, tapi ibu bagian nanti aja. Oke? Apa yang harus dilakukan sekarang kalau mau kegiatan yang pertama? Silakan. Iya, betul. Nggak usah disobek saya. Nggak usah disobek ya. Jadi itu aja. Itu oke, kalau bagus. Jadi kan kelihatan. Kedua, jangan buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini negatif. Nggak apa-apa mengeluarkan yang positif untuk negatif. Tidak boleh datang terlambat. Negatif. Tidak boleh memasukkan Lebih apa tambahnya? Oke, anak-anak sudah selesai? Selanjutnya, tugas kedua adalah kalian sudah membuat kesepakatan kelompok kan, tadi peraturannya apa saja untuk kelas kita. Selanjutnya, pasti di sini misalnya gini nih, minta nih. Di sini ada tidak boleh memakai pakaian ketat misalnya.
Jadi kalau tidak memakai baju ketat berarti kalimat positifnya apa? Memakai seragam yang longgar atau sesuai dengan peraturannya. Ya nggak sih, sesuai dengan peraturan. Jangan terlalu ketat gitu ya. Oke, paham nggak? Misalnya tidak datang terlambat berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Paham nggak? Oke, silakan. Kalau yang sudah positif berarti tinggal dipindahkan saja. Nah, tadi itu kan di sini sesuaikan aja dengan yang tadi. Memakai masker. Oke, sudah selesai semua? Oke, bagian 1, bagian 2 kalimatnya sudah dibuat menjadi positif. Oke, sekarang kita akan tuliskan di depan apa saja kesepakatan dari kelompok kalian mengenai peraturan di kelas kita dari masing-masing kelompok ya. Nah, ibu minta perwakilan dari menuliskan di depan. Nanti kalian berkelompok tolong disebutkan ya satu-satu. Paham? Oke, minta ini. Nggak usah. Nanti disebutkan sama temannya. Bagian sini. Kesepakatan. Oke, ayo dari kelompok 1 dulu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke. Yang kedua apa nak? Mencuci tangan sebelum masuk kelas. Mencuci tangan sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Apa tuh? Memperhatikan guru saat belajar. Orang Indonesia masih susah dikatakan. Saat belajar ada selanjutnya Meminta maaf jika melakukan kesalahan. meminta maaf jika melakukan kesalahan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ada lagi? Membiasakan mengucapkan terima kasih. Membiasakan mengucapkan terima kasih. Yang lain? Ini udah ya? Belum. Udah. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang berarti isinya adalah suatu peraturan ya. Ya nggak sih? Nah di sini seperti tadi halnya ketika kita kenapa kita memakai masker berarti ada nilai tertentu tersirat di sana yang namanya adalah nilai kesehatan. Ya nggak? Jadi di sini akan kita analisis dari masing-masing kesepakatan ini, dari masing-masing peraturan ini apa sih sebenarnya nilai yang ada di dalamnya. Paham nggak? Oke, sekarang kita lihat datang tepat waktu. Nilai apa ya? Disiplinan. Apa lagi? Kedisiplinan. Setelah itu kedisiplinan saja. Oke. Selanjutnya
Kedisiplinan atau gimana? Disiplinan kan cuma kewajiban untuk memakai sepatu boneka. Kerapian kok. Kerapihan, kedisiplinan. Oke, boleh ya? Bisa masuk ke kerapihan, bisa masuk ke kedisiplinan. Disiplin dengan peraturan di sekolah. Rapi karena kita menggunakan pakaian sesuai dengan atribut sekolah. Kerapihan dan kedisiplinan. Memakai perhiasan dengan sewajarnya. Sesuai nggak dengan peraturan sekolah? Ya nggak? Berarti kita masuknya ke bertanggung jawab ya dengan peraturan sekolah. Bertanggung jawab. Dan sebenarnya ada nilai kesederhanaan nggak sih? Kalau kita menggunakan perhiasan sebagai kesederhanaan. Ya, itu memperhatikan guru saat belajar. Menghormati dan menghargai orang lain, ya nggak? Menghormati ya artinya ya. Menghormati orang lain. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Menghargai. Menghargai orang lain. Membiasakan mengucapkan terima kasih. Mau dari sini kewajiban. Wajib nggak sih kalau kita mengucapkan terima kasih? Yakin. Kadang-kadang kita dikasih apa itu nggak mengucapkan terima kasih. Iya lupa ya. Tapi kalau kita ini berarti kita menghargai orang. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah kesepakatan yang telah kita buat tadi. Ada berapa belas poin? 12. Di dalam 12 ini ternyata ada beberapa nilai yang tersirat. Kita akan lihat nilai tersirat apa saja yang ada. Kedisiplinan ya. Setelah itu kesehatan, kebersihan, kerapian. Menjawab. Oke, di sini ya, Ibu Mirna Laura, ayo Laura. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya? 7, 8, 9, 10. Ada 10 nilai. Terus di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pasti 12. 12. IPA 1. Yang pertama nilai apa tuh? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Oke, jangan langsung ditulis. Kedisiplinan ini ada apa aja ya? Ini ya, memakai sepatu berwarna hitam, datang waktu, setelah itu udah ya. Berarti di sini kami meyakini menerapkan kedisiplinan yang sesuai dengan peraturan ada datang tepat waktu, ada yang memakai sepatu berwarna baik peraturan sekolah. Nomor 2 kesehatan.
Kebersihan. Kebersihan. 3, kebersihan. Ya. Kami meyakini untuk kalau kebersihan berarti diri akan menjaga ya. Untuk menjaga kebersihan. Selain kebersihan lingkungan ada nggak kebersihan diri? Kebersihan diri dan ya, jangan sampai kalian ke sekolah karena terlambat ya cepet-cepet. Orang ini kita tolong dibacakan, yang lain memperhatikan. Keyakinan kelas 12 IPA 1 yang pertama, di sini ada kedisiplinan. Kami meyakini menerapkan kedisiplinan sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kedua, kesehatan. Kami meyakini untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kebersihan. Kami meyakini untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keempat, kejujuran. Kami meyakini untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam keseharian. Yang kelima, kerapihan dan kesederhanaan. Kami meyakini untuk menjaga penampilan dengan memperhatikan kerapihan dan kesederhanaan. 6, bertanggung jawab. Kami meyakini untuk bertanggung jawab dalam menjalani tata tertib dan tugas sekolah. Yang ketujuh, menghormati dan menghargai orang lain. Kami meyakini untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain. Oke, setuju? Terima kasih Laura. Sekarang perhatikan, kalian menandatangani sini semua atau berkelan? Iya, tanda tangannya calon orang sukses ini. Oke, setuju ya? Kita tanda tangani. Oke. Oke, kalau sudah dipahami, Ibu harapkan ini akan diinternalisasikan bukan hanya sebuah keyakinan tapi tidak diyakini. Paham ya? Ibu harapkan ini ada diinternalisasi oleh diri saya supaya ada motivasi diri untuk membuat kita menjadi sekolah yang lebih bagus, terus yang lebih bagus dengan menerapkan disiplin positif dan budaya positif. Paham? Oke, ada istilah, sebenarnya ini masih merupakan hal yang menurut saya masih membuat saya menjadi galau juga. Ada istilah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Sedangkan dalam pendidikan biasanya kita ada istilah namanya penguatan ya kepada diri. Ternyata penghargaan dari kita itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Seperti ini. Seseorang yang sering menerima penghargaan, misalnya ya di SMP-nya, ketika dia masuk SMA, ada pemerintahkan dalam kelas nanti akan bertemu dengan banyak siswa dari sekolah-sekolah lain. Ternyata yang sering mendapat peringkat 1 di SMP itu tidak mendapat peringkat lagi di SMA. Mungkin peringkatnya adalah peringkat 2 dan peringkat 3. Berarti dia ada rasa kecewa dong. Saya tidak mendapatkan penghargaan lagi, tidak mendapat ranking lagi gitu. Itu akan berpengaruh jangka panjang kepada pesertanya kita karena ada rasa kecewa. Jadi penghargaan itu sifatnya menghukum, mengurangi ketepatan mereka, dan istilah penghargaan itu tidak efektif. Mungkin ini lebih yang materi ya kepada ibu, dan penghargaan itu merusak hubungan. Jadi dia tuh yang ranking 1, seharusnya saya yang ranking 1. Karena yang ranking 1 itu biasanya ada penghargaan ya, orang tuanya diminta maju ke depan dan sebagainya. Jadi akan ada hubungan yang tidak baik antara satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi dia merusak hubungan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan Bapak dan Ibu. Oke. Ini ada istilah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tidak semua saya jelaskan, bisa Bapak dan Ibu lihat. Jadi
Kalau di hukuman itu pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena apa, seperti itu. Itu sanksi atau konsekuensi. Terus hukuman itu buat anak marah, ada rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai kalau hukuman. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi, dia akan kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya ini, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, biasanya hukuman itu gak nyambung dengan kenapa dia, misalnya ada kesalahan, dari hukuman itu biasanya tidak ada alurnya kenapa. Misalnya ini, dia tidak mengerjakan tugas, dihukumnya adalah membersihkan WC. Ada nggak hubungannya gitu? Nggak ada, itu adalah hukuman. Lalu kalau sanksi atau konsekuensi, misalnya kita menumpahkan sesuatu di lantai, konsekuensinya apa? Kamu harus membersihkannya, kamu harus mengepelnya, kamu harus menyapunya. Itu adalah sanksi atau konsekuensi. Jadi ada hubungan antara perilaku yang kita lakukan dengan hal yang kita harapkan dapat terjadi. Itu adalah sanksinya apa? Seperti itu. Ada istilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini seperti ini. Ketika kita menghadapi peserta didik, ada anak yang misalnya punya kasus di mana dia itu tidur terus dalam kelas kita, atau ada anak tertentu yang caper bener sih gitu, apa-apa nyentuh gitu. Misalnya pernah ya Bapak dan Ibu menemui anak tersebut seperti itu, kita langsung jangan menjudge bahwa dia itu kamu tidak baik, kamu nakal gitu. Karena faktanya Bapak dan Ibu, mungkin saja, bukan mungkin, sebenarnya ada sesuatu dalam diri dia, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi seorang murid itu harus peka terhadap hal tersebut. Apa aja sih kebutuhannya supaya kita bisa menjadi lebih bijaksana? Yang pertama adalah cinta kasih. Jadi rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua adalah penguasaan. Jadi dia itu pengen dihargai dari Bapak dan Ibu. Dia itu pengen bahwa dia itu apa ya? Diberi bahwa dia ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari diri dia. Itu penguasaan. Lalu bertahan hidup. Bertahan hidup ini hubungannya dengan fisiologis manusia. Misalnya ini, dia butuh makan, ada kesehatan dan sebagainya. Ada kesenangan. Misalnya anak kecil nih, kenapa sih kamu ngelakuin itu? Senang aja. Berarti dia butuhnya adalah kesenangan. Misalnya kebebasan. Kenapa sih kok kamu pakai sepatu warna pink? Misalnya, ya orang sepatu kok warna hitam terus. Berarti ada sesuatu yang dalam diri dia, kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu adalah kebebasan. Kenapa sih kamu gak ngerjain tugas kok disuruh nyatet terus gitu? Coba sih sekali-kali bisa buat video. Berarti dia pengen kebebasan Bapak dan Ibu. Mungkin saja ketika dia tidak mengerjakan tugas, bukan berarti dia itu tidak bertanggung jawab, tapi dia membutuhkan sesuatu. Ada kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan. Dalam menghadapi anak, setiap guru itu ada posisi kontrolnya. Ada yang pertama adalah menghukum pembuat orang merasa bersalah. Ada kita memposisikan ini sebagai pemantau dan juga sebagai seorang manajer. Apa perbedaannya? Apa yang akan kita pilih? Sekarang kita akan lihat. Ternyata kalau kasus sebagai seorang penghukum atau membuat orang merasa bersalah, endingnya itu kita akan menciptakan identitas gagal pada diri anak. Kontrolnya dari luar atau dari diri kita. Anak itu kecenderungan misalnya sebagai penghukum kita, guru akan berkata, kalau kamu nggak ngelakuinnya, awas ya. Kalau kamu nggak kerja itu
tugas, awas kalau dia, berarti guru sifatnya adalah sebagai penghukum. Apa hasilnya kalau kita seperti itu? Kita mengharapkan bahwa anak bisa kita kontrol. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ternyata yang ada pada diri anak hasilnya dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga dia akan terbiasa untuk berbohong untuk menutupi kesalahannya. Jadi sifatnya murid, udahlah biarin aja, nanti juga saya mau kena marah lagi gitu. Menjudge bahwa diri dia seperti itu, dan akhirnya dampaknya apa? Mengulangi kesalahan. Dan gurunya merasa jengkel, kok Pak berubah sih, udah saya marah-marahin gitu. Oke? Yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau membuat orang merasa bersalah itu, si anak itu akan merasa rendah diri. Mungkin gurunya akan berkata gini, seharusnya kamu tahu loh nak, ibu itu lelah sekali mengatakannya, ibu udah stres dari kamu. Gimana posisinya kalau bapak dan ibu ada perkataan seperti itu yang bapak dan ibu terima? Pasti rendah diri ya, kita merasa bersalah. Dan kata yang terucap pasti, maafkan saya bu, ya maafkan saya. Ada rendah diri dalam dirinya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Itu mungkin tidak akan kita sadari, tapi kalau kita terus-menerus seperti itu, kita akan menyebabkan mereka menjadi seseorang yang rendah diri. Bukan diakibatkan oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Lalu ada identitas berhasil, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman ataupun pemantau. Kalau di teman, misalnya, yang kita katakan kepada murid, ayolah lakukan ini demi ibu. Si murid itu akan merasa lebih dekat ke guru tersebut. Ayo, masa kamu gak mau sih? Ibu pernah kan melakukan ini, masa kamu gak mau ngelakuin buat ibu? Apa efek negatifnya? Anak tersebut akan menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Karena dia merasa lebih dekat dengan guru tersebut, tidak dengan guru lain, maka dia akan menurut apabila dikatakan oleh guru itu. Tapi dengan guru lain mungkin tidak, gitu. Tidak menjalankan motivasi intrinsik dalam diri dia, sifatnya adalah ketergantungan. Hasilnya adalah dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan juga bergantung pada guru tersebut. Lalu ada istilah pemantau. Kalau pemantau tahu ya, memantau sebagai monitor, tetapi istilahnya adalah peraturannya. Ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, maka dia akan mengatakan, apa peraturannya? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, peraturannya gimana? Kamu harus seperti apa? Kamu akan melakukan apa berdasarkan aturan tersebut? Maka murid akan menyesuaikan diri bila diawasi oleh guru tersebut. Kalau tidak diawasi, tidak akan melakukan itu loh, karena dia tahu. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa banyak bu kalau disuruh tulis halaman yang saya harus tulis? Jadi dampaknya, jangka panjangnya, murid itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dari untuk dirinya. Timbangannya adalah ukuran yang saya dapatkan itu apa gitu. Sanksinya, hadiahnya apa? Nah, posisi yang baik adalah sebagai manajer. Di manajer ini, siswa akan menghargai dirinya sendiri. Identitas yang terbentuk adalah identitas berhasil atau sukses, tapi beda halnya dengan posisi teman dan pemantau, karena yang terbentuk adalah kontrol diri dari siswa tersebut. Posisi kedua apa? Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya dia akan membuatkan pribadi. Jadi guru itu berkatanya bukan lebih berhubungan. Apa yang kita yakini anak-anak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah kita? Yang memberikan jawaban siapa? Anaknya, bukan dari gurunya. Jadi murid itu akan berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya.
Jadi kontrolnya adalah kontrol diri dari anak tersebut. Dan muncullah yang namanya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Setelah posisi kontrol, misalnya kita posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Ketika kita anak tersebut melakukan sesuatu yang salah, kita tidak memberikan hukuman kepada mereka. Seorang guru jangan sampai kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Mungkin satu hukuman dari kita itu akan berdampak sangat panjang untuk mental mereka. Mengapa jangka panjang? Karena sesuatu yang sudah menggores hati itu jangka panjang ya Bapak dan Ibu sembuhnya. Dan mungkin itu akan berdampak kepada dia untuk berperilaku kepada orang lain. Karena dia terbiasa dihukum, maka selanjutnya dia akan menghukum orang lain. Karena dia terbiasa seperti itu. Yang bisa kita tawarkan kepada mereka adalah istilahnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses kolaboratif yang membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi penekanannya Bapak dan Ibu bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Karena di restitusi ini pilihannya setelah mereka melakukan kesalahan, perbaikannya adalah dari diri mereka sendiri. Dalam melakukan restitusi, ini ada istilah yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, tapi sebenarnya ini tidak harus seperti ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin setiap guru sudah melaksanakannya dan prosesnya bisa disesuaikan dengan praktiknya Bapak dan Ibu nanti. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini di kelas, mungkin kita bisa memanggilnya. Jangan sampai kita menceramahi dia di depan orang banyak ya Bapak dan Ibu. Itu sangat tidak biasa. Mungkin kita bisa memanggil mereka. Pertanyaannya adalah, ketika menstabilkan identitas, misalnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan loh. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bagaimana Bapak dan Ibu ketika bersalah dan menerima kata-kata ini? Lebih adil ya? Kayaknya saya gak dimarahin nih. Karena ketika murid itu dipanggil, yang paling dia takuti adalah dia akan dimarahi. Ya kan? Setelah itu, ada validasi tindakan yang salah. Ibu yakin kamu melakukan ini pasti punya alasan dong. Kenapa kamu melakukan itu? Tujuan dari validasi tindakan adalah kita ingin mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi olehnya. Alasannya itu apa sih, Nak? Kenapa kamu melakukan itu? Ada nggak sih cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tersebut? Bisa nggak berperilaku yang lain gitu? Jadi kita tidak langsung menjelaskan anak kok melakukan seperti itu sih, kenapa sih kamu gitu? Itu tak berbeda ketika diterima oleh anak. Lalu yang ketiga tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Kami atau kamu telah melakukan hal tersebut. Kita sudah membentuk keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang kita percayai. Kalau kamu melakukan hal tersebut, nilai apa yang telah kita sepakati dan yang tidak sesuai atau tidak kamu jalankan? Murid akan bercerita. Saya tidak mengerjakan tugas, berarti saya tidak bertanggung jawab, Bu. Saya tidak datang tepat waktu, berarti saya tidak disiplin, Bu. Lalu kita akan tanyakan, kamu sebenarnya ingin jadi orang seperti apa, gitu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu adalah menanyakan keyakinan kepada anak didik kita tersebut.
itu pilihan untuk segitiga restitusi. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Untuk kasus pertama ini, si anak ini, si X, dia beberapa kali alfa dalam pembelajaran, dan yang si B ini dia tidak mengerjakan tugas, termasuk alot yang Bapak dan Ibu. Semoga nanti ada perubahannya ketika dengan proses restitusi. Ini sama dengan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini sama. Oke, halo Ilmi. Apa kabar Ilmi? Oke, Ilmi, Ibu dengar, bukan Ibu dengar. Ibu hari Senin kemarin masuk kelas Ilmi 12 IPA 1. Ternyata Ilmi itu tidak hadir tanpa keterangan alfa. Benar Ilmi merasa? Iya. Wajar, setiap manusia itu wajar kalau berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi pastinya Ilmi kan punya alasan ya nak ya, kenapa Ilmi itu tidak hadir ke sekolah dan alfa pula. Pasti ada alasannya kan? Senin kemarin itu saya sempat sakit, jadi mungkin jadi lupa atau juga nggak motivasi ke sekolah, jadinya di kelas keterangannya tanpa keterangan. Oke, sakit apa nak? Sakit perut, sakit perut banget ya. Jadi tidak mengirimkan surat dan orang tua juga nggak konfirmasi karena ngurusin ini. Oke, nah setiap sekolah kita nih kan punya aturan. Sekolah kita nggak tahu kalau seandainya Ilmi sakit, kalau Ilmi tidak mengirimkan surat ataupun tanpa konfirmasi, dan pasti kan tercatatnya alfa, ya kan? Nah, untuk selanjutnya nih ya nak ya, nilai-nilai apa sih yang menurut Ilmi itu tidak Ilmi terapkan? Setiap sekolah kan punya nilai, termasuk sekolah kita. Kalau seandainya Ilmi tadi apa? Saya merasa kurang bertanggung jawab atas kehadiran saya di kelas, nggak disiplin juga karena surat. Nggak disiplin dan nggak tanggung jawab, jadi Ilmi merasa seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya, menurut Ilmi, kalau seandainya Ilmi tidak hadir ke sekolah karena alasan tertentu, bisa karena sakit dan seterusnya, Ilmi harus ngapain supaya tidak apa? Pasti mendapatkan liburan sedikit sekolah, baik dalam bentuk kirim surat ataupun hal paling kecilnya orang tua bisa nelfon ke wali kelas atau guru. Oke, jadi orang tua bisa nelpon ataupun ibu mengirimkan surat supaya sekolah tahu mengapa Ilmi tidak bisa hadir ke sekolah. Oke, ada masalah nggak nak untuk selanjutnya kalau Ilmi melakukan hal tersebut untuk mengonfirmasi kalau Ilmi tidak hadir ke sekolah? Enggak Bu, malah itu bagus buat saya, soalnya nanti nggak mengurangi catatan kehadiran saya, karena kan alfa itu kelihatannya buruk. Oke, good. Oke, Ilmi, terima kasih Ibu hargai usaha Ilmi untuk selanjutnya. Ibu harap Ilmi akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ilmi. Oke Ego, apa kabar Ego? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, alhamdulillah ya Ego sih sehat. Nah sekarang Ego, Ibu itu ada laporan katanya Ego itu sering ngerjain tugas itu sering telat. Dia itu kadang tidak mengerjakan tugas, ada beberapa tugas ya. Ibu sebutkan ada tugas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi. Benar nggak Ego? Iya itu benar Bu. Benar. Oke. Setiap manusia itu wajar kita buat salah. Ya. Tapi Ibu pengen tahu, pasti Ego ada alasan dong kenapa Ego itu tidak mengerjakan tugas atau ngerjain tugasnya sering telat. Iya nggak? Apa alasannya Ego? Itu kita kayak cari pembahasannya itu kadang dia contoh dan soalnya itu agak beda Bu, makanya kita selambatnya itu mencari contoh dan pembahasan itu yang sama seperti itu loh Bu. Oke, jadi Ego sering nggak paham gitu maksudnya. Iya, Bu. Jadi sering lambat ngerjain tugasnya atau kadang-kadang nggak ngerjain tugas gitu, maksudnya gitu. Iya Bu. Oke, kalau seandainya Ego tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengerjakan tugas, sekolah kita ini kan punya nilai-nilai ya Ego. Iya Bu. Kira-kira nilai sekolah kita ini apa aja? Ego tahu nggak sih? Iya betul. Nilai-nilainya kita tuh harus disiplin, bertanggung jawab, menghormati guru dan kawan-kawan seperti itu Bu. Oke, kalau
ego tidak mengerjakan tugas atau terlambat ngerjain tugas, nilai apa yang menurut ego nggak ego terapkan? Untuk diri saya sendiri ya Bu ya, itu nilai-nilai yang nggak saya terapkan kayak disiplin dan tanggung jawab Bu. Oke, berarti ego merasa bahwa ego itu tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Iya Ibu. Oke, ego pengen nggak sih nak jadi anak yang disiplin, jadi anak yang tanggung jawab, pengen nggak? Ya pengen Bu kayak gitu Bu. Pengen. Oke. Kira-kira apa yang ego rasakan kalau ego itu jadi anak yang disiplin, jadi anak yang tanggung jawab? Itu kita kalau udah kayak gitu kita merasakan kepuasan batin dan kita juga bisa apa ya lebih lagi dari yang sekarang dan sekarangnya lagi gitu. Oh, jadi bisa lebih memperbaiki diri Iya. yang pasti ya. Oke. Ego ada masalah nggak kalau seandainya kedepannya, Ya. bukan seandainya, kedepannya ego itu mau ngerjain tugasnya tepat waktu dan tidak terlambat ngerjain tugas? Ada masalah nggak? Enggak Bu, enggak sama sekali. Jadi ego mau seperti apa? Ya maunya lebih baik dari sekarang untuk berubah ini dari sikap bertanggung jawab sama Oke. lebih menghormati guru yang memberikan tugas tadi Bu. Oke, jadi mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Iya Ibu. Oke. Tadi kan ada masalah nih, bahwasanya ego kurang paham dan seterusnya. Gimana cara ego supaya ego bisa menghandle masalah itu? Caranya ya paling kalau enggak kita tanya. Oke, Ilmi, Ego, terima kasih sudah mau melakukan restitusi dengan Ibu untuk masalah-masalah kalian. Untuk selanjutnya, Ibu pengen tahu nih tanggapannya Ilmi, tanggapannya Ego. Kalau Ilmi itu dan Ego melakukan restitusi seperti itu, apa perasaan dari Ibu dulu ya? Apa perasaan Ilmi? Perasaan saya itu merasa ini ya, lebih dekat dengan diri juga. Penyelesaian masalahnya bisa kita pakai kepala diri, nggak dibentak-bentak atau dimarahin. Jadi nggak takut buat apa namanya, masih tahu masalah itu. Terus Ilmi merasa nggak kira-kira yang menemukan solusi itu apakah Ibu menjudge Ilmi atau Ilmi sendiri? Jadi saya punya kesadaran sendiri kalau cara berusaha saya tadi nggak sama marah-marah sendiri. Kalau kesadaran itu bisa timbul sendiri, bukan karena dipaksa. Oke, kesadaran bahwa untuk memperbaiki kedepannya ya, termasuk gimana cara untuk memperbaikinya. Oke, Bu, terima kasih. Ibu lanjut ke Ego. Ego, gimana perasaan Ego tadi ketika melakukan restitusi? Jadi saya sama kayak si ini tadi Bu. Kita lebih dekat dengan guru, terus kita bisa apa ya? Kita bisa sharing gimana caranya kita membuat diri kita yang kita seperti ini jadi seperti lebih baik dari ini. Oke, jadi sharing untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik ya. Iya. Ego merasa tertekan nggak tadi? Alhamdulillah enggak sih Bu, malah lebih kayak kita lebih enak lebih kayak kita cari misalnya saya punya masalah seperti tadi kan Bu. Kita lebih gimana ya, kita lebih menekankan untuk kita caranya gimana sih biar berubah sikapnya gitu. Dengan Jadi cara mencari solusi iya, terbaik ya. dengan caranya kita sendiri kan Ibu tadi mengarahkan caranya mengarahkan dan jalannya ya salah satunya balik lagi kita dari sendiri gitu. Oke, ada nggak motivasi kalian untuk menjadi lebih baik ketika setelah melakukan restitusi tadi? Ada Bu. Ada. Motivasi itu Ibu yang mendorong kalian atau motivasi dari diri kalian sendiri? Dari diri sendiri Dari biasanya. diri sendiri. Oke, jadi dari diri sendiri tapi berdasarkan arahan Ibu. Oke, terima kasih Ego. Ego, terima kasih Ilmi. Silakan boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih ya. Iya Bu, sama. Saja Bapak dan Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin akan kita bahas saja Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan kita pecahkan secara bersama-sama. Bukan berarti saya akan menjadi lebih pandai dengan Bapak dan Ibu, tapi kita harus berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Silakan apabila ada yang
mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa saja kesulitannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana peranan guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perubahan apa yang dirasakan selama mempraktikkan budaya positif di sekolah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sudahkah pemikiran Ki Hajar Dewantara teraplikasikan dalam sistem pendidikan zaman sekarang atau zaman now? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Kita akan coba bahas satu persatu pertanyaannya. Yang pertama adalah, adakah kesulitan ketika kita mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa saja kesulitannya? Oke, sebenarnya untuk membangun budaya positif di kelas, yang saya temui ada beberapa kendala atau kesulitan. Yang pertama adalah yang namanya budaya positif di sini adalah sesuatu hal yang baru yang kita perkenalkan kepada siswa maupun untuk diri saya sendiri. Jadi pada penerapannya masih ada beberapa siswa yang belum menginternalisasi budaya positif tersebut. Seperti di kelas kita telah membentuk keyakinan kelas, tapi masih ada beberapa siswa yang masih belum menginternalisasinya dan masih melakukan berbagai perilaku yang kurang baik gitu. Jadi di sini kita perlu melakukan pembiasaan kepada siswa tersebut, bisa dengan pendekatan, bisa dengan keteladanan dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Hal ini saya lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi. Di sini dilakukan misalnya dengan komunitas praktisi seperti ini tentang budaya positif. Lalu kita memberikan teladan dan juga dengan literasi pembiasaan budaya positif kepada para siswa. Dan bisa juga kita tularkan dengan hal yang paling kecil di dalam kelas, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas yang kita ajar. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang dirasakan selama mempraktikkan budaya positif di sekolah? Perubahan yang saya rasakan adalah, yang pertama, saya lebih termotivasi pastinya terhadap berbagai perubahan positif. Lalu ketika kita melakukan budaya positif, berarti kita lebih memahami anak, kita bisa melakukan restitusi kepada mereka dan sebagainya, sehingga dampaknya adalah saya menjadi lebih dekat dengan siswa. Lalu adanya kolaborasi dengan guru lain dan penerapan restitusi pastinya dan bukan hukuman. Karena dalam budaya positif dan pendidikan Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh menghukum siswa. Oke, pertanyaan terakhir nih, sudahkah pemikiran Ki Hajar Dewantara teraplikasi dalam sistem pendidikan zaman now? Apakah sudah Bapak dan Ibu? Oke, kita bisa melihat dari kurikulum yang kita gunakan sekarang. Bapak Menteri Pendidikan kita menerapkan kurikulumnya adalah Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin penerapannya, sebenarnya kurikulumnya sudah seperti itu, penerapannya adalah tergantung gurunya masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerapkan Merdeka Belajar? Seperti itu. Lalu kurikulum zaman sekarang itu sudah memperhatikan adanya kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana kodrat alam sesuai dengan kondisi alam peserta didik
dan kodrat zaman yang disesuaikan dengan tuntutan zaman pada saat peserta didik tersebut berada. Sekarang zamannya era komunikasi ya, teknologi informasi dan komunikasi di mana internet luar biasa sangat digunakan. Jadi kita bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu sumber belajar kita pada saat ini. Oke, demikianlah Bapak dan Ibu jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya jangan merasa bosan karena kita akan sering berbagi praktik baik dengan melakukan pertemuan komunitas praktisi selanjutnya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.